Selamat pagi. Tugas saya hari ini adalah tugas psikologi dalam kebidanan, yaitu judulnya untuk hari ini adalah pencegahan dan penanganan trauma, dosen Nurul Sabin SST M.Kep. Perkenalkan, nama saya Eri Naftalia. Kita akan membahas tentang pengertian dari trauma ya. Nah, menurut Shapiro, yaitu trauma adalah pengalaman hidup yang mengganggu keseimbangan biokimia dari sistem informasi pengolahan psikologi otak. Dan menurut Jarnawi, trauma itu adalah gangguan psikologi yang sangat berbahaya dan mampu merusakkan keseimbangan kehidupan manusia. Nah, di sini akan kita pelajari tentang macam-macam trauma berdasarkan kejadian. Ada 4, yaitu trauma situasional. Yang kedua, trauma perkembangan. Yang ketiga, trauma intrapsikis, dan yang keempatnya trauma eks. Membahas satu persatu pengertian dari trauma tersebut, yaitu yang pertama trauma situasional, yaitu sering terjadinya akibat bencana alam, kecelakaan kendaraan atau kebakaran, bisa juga perkosaan atau perceraian, kehilangan pekerjaan, perampokan, ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, kegagalan dalam bisnis atau tidak naik kelas bagi beberapa siswa ya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua tentang trauma perkembangan. Nah, ini sering terjadi pada setiap tahap perkembangan, seperti penolakan teman-teman sebayanya, atau kehamilan atau kelahiran yang tidak dikehendaki, peristiwa yang berhubungan dengan kencan keluarga, dan lain sebagainya ya. Nah, yang ketiga ada trauma intrapsikis, yaitu trauma ini sering terjadi akibat kejadian internal seseorang yang memunculkan perasaan cemas yang sangat kuat, seperti munculnya homoseksual, munculnya perasaan benci pada seseorang yang harusnya kita cintai, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu trauma eksistensional ya, yaitu trauma ini sering terjadi akibat munculnya kekurang berartian dalam kehidupan, atau bisa disebut merasa kurang berarti ya dalam kehidupannya. Nah, web menyatakan ya bahwa trauma itu dinyatakan sebagai kesakitan yang dialami seseorang yang dapat memberi kerusakan kepada psikis ataupun fisik ya, sehingga membawa kesusahan kepada kehidupan, seperti menurunnya tingkat produktivitas ya, produktivitas seseorang, dan aktivitas kesehariannya terganggu. Nah, trauma juga terjadi karena peristiwa pahit pada fisik dan mental yang menyebabkan kerusakan serta-merta kepada tubuh atau kejutan ya, kejutan pada otak. Nah, yang ketiga, trauma terjadi karena terdapat kebimbangan yang melampaui atau kebimbangan yang traumatik oleh kerusakan fisik dan psikis yang dapat menyebabkan gangguan emosi yang dicetuskan oleh peristiwa pahit yang akut ya. Nah, yang keempat, trauma adalah peningkatan gejala tekanan atau stres yang menyebabkan gangguan emosi kepada anak-anak atau pelajar sekolah, sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku, emosi, dan pemikiran. Nah, trauma juga dikatakan sebagai kecederaan tubuh yang disebabkan oleh tegangan fisik dan dari luar ya, seperti tembakan, kebakaran, kemalangan, tikaman senjata tajam, luka akibat berkelahi, diperkosa ya, kelalaian teknologi, dan lain sebagainya ya. Nah, itu
bermacam-macam trauma ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor risiko trauma tersebut ya. Nah, menurut Brewin, faktor risiko PTSD itu yaitu adalah hidup dalam peristiwa trauma dan bahaya, mempunyai sejarah sakit mental, mendapat cedera, melihat orang cedera atau terbunuh ya, perasaan serem, tidak berdaya, atau ketakutan yang melampaui, tidak mendapat dukungan sosial setelah peristiwa tersebut, berurusan dengan tekanan tambahan setelah peristiwa itu, seperti kesakitan, kehilangan orang yang dikasihi, dan kecederaan atau kehilangan kerja atau rumah ya. Nah, menurut Kurpitz ya, menyatakan faktor alam sekitar seperti trauma kanak-kanak ya, kecederaan kepala atau sejarah penyakit mental dapat meningkatkan lagi resiko pada seseorang yang mempengaruhi pertumbuhan otak awal ya. Nah, sekarang menurut Charney ya. Menurut Charney itu faktor yang dapat mengurangi resiko dari trauma itu adalah harus mencari dukungan daripada orang lain seperti rekan-rekan dan keluarga, mencari grup yang mendukung setelah peristiwa traumatik, perasaan yang baik mengenai tindakan sendiri dalam menghadapi bahaya, mempunyai strategi menghadapi keadaan yang buruk atau mendapatkan pembelajaran ya, karena sebagian mampu untuk bertindak dan merespon setiap kasus walaupun perasaannya takut ya. Nah, sekarang menurut Planeri ada 3 fungsi domain manusia yang menyumbang kesehatan baik fisik maupun mental ya. Nah, yang pertama penguasaan yang baik. Nah, terus yang kedua menyayangi orang lain. Nah, yang ketiga itu menentukan tujuan hidup yang bermakna dan penguasaan lingkungan yang baik dengan merujuk kepada keupayaan untuk membentuk dan memenuhi kebutuhan seseorang ya. Nah, kita akan belajar jenis-jenis trauma. Ada berbagai macam jenis-jenis trauma. Kita bagi ada 2, yaitu trauma personal. Biasanya korban perkosaan, kematian orang tercinta, korban kejahatan dan lain-lain. Bisa perang atau keganasan ya. Nah, yang kedua ada trauma mayor. Trauma mayor adalah biasanya bencana alam, kejadian bencana alam, kejadian kebakaran ya, dan lain-lain. Trauma mayor umumnya menyebabkan trauma pada sejumlah besar orang pada waktu yang bersamaan. Nah, menurut Chaplin sendiri, ya, trauma itu ada beberapa istilah. Menurut Chaplin ada 4 ya. Yang pertama, plural trauma, yaitu satu luka baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Nah, yang kedua delirium traumatik, yaitu suatu keadaan delirium yang disebabkan luka di otak. Nah, yang ketiga neurosa traumatik, yaitu disebabkan pengalaman yang luar biasa menyakitkan hati. Nah, yang keempat psikosa traumatik, yaitu keadaan psikotis yang ditimbulkan oleh otak. Sekarang yang terakhir kita akan belajar tentang penanganan trauma. Nah, penanganan trauma bisa menggunakan pengobatan farmakoterapi ya, atau pengobatan kimia farmakoterapi, yaitu bisa diberikan benzodiazepin, lithium, kamsolid, dan zat pemblok beta seperti propranolol, klonidin, dan karbamazepin ya. Obat tersebut biasanya diresepkan sebagai obat yang sudah diberikan sejak lama dan
tinggal dilanjutkan aja sesuai yang diprogramkan oleh dokter. Nah, yang kedua ada pengobatan psikoterapi, yaitu berupa anxiety management atau relaxation training, breathing training, positive thinking dan self talk, assertiveness training, cognitive therapy, exposure therapy, talk stopping ya. Nah, itu banyak ya pengobatan psikoterapi. Nah, sekarang kita bahas anxiety management. Nah, yang pertama tadi ada relaxation training ya, yaitu kita belajar mengontrol ketakutan kita dan kecemasan kita secara sistematis dan merelaksasikan kelompok otot utama ya. Dan yang kedua, breathing retraining, yaitu kita belajar bernapas dengan perut ya, secara perlahan-lahan, santai dan menghindari bernapas dengan tergesa-gesa yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, bahkan reaksi fisik yang tidak baik ya, seperti jantung berdebar dan sakit kepala. Nah, yang ketiga itu penanganan dengan positive thinking dan self talk, yaitu kita belajar untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif dan mengganti dengan pikiran-pikiran positif ketika menghadapi hal-hal yang membuat kita stres ya. Nah, yang keempat, assertiveness training, itu kita belajar bagaimana mengekspresikan harapan, opini, emosi tanpa menyalahkan atau menyakiti orang lain ya. Nah, yang kelima itu talk stopping. Nah, kita belajar bagaimana mengalihkan pikiran ketika kita sedang memikirkan hal-hal yang membuat kita stres. Nah, sekarang tentang cognitive therapy. Itu terapis membantu untuk merubah kepercayaan yang tidak rasional ya, yang mengganggu emosi dan mengganggu aktivitas. Nah, kalau exposure therapy itu para terapis membantu menghadapi situasi yang khusus ya, orang lain atau objek, memori atau emosi yang mengingatkan pada trauma yang menimbulkan ketakutan yang tidak realistis ya dalam kehidupannya. Nah, sekian ya tentang penanganan trauma ya. Untuk pembahasan kita hari ini, sekian tentang pencegahan dan penanganan trauma ya. Terima kasih banyak.